Hai Besti, kamu pasti sering dengar nama-nama seperti hyaluronic acid, salicylic acid, ceramide, central aspartica, zinc oxide, peptide, licorice extract, atau panthenol di kemasan skincare kan? Tapi tahu nggak sih, semua bahan itu ternyata punya asal-usul alami yang keren banget. Di video ini, kita bakal bongkar penampakan bahan alami skincare yang aku sudah sebutin tadi, lengkap dengan manfaat dan batas aman penggunaannya. Siapin catatan yuk! Yang pertama ada hyaluronic acid, yang berfungsi untuk pelembab dalam dan menjaga volume dan elastisitas kulit. Bisa diekstraksi dari jengger ayam atau cairan sinovial sapi atau babi. Kalau dari mikroba bisa dari fermentasi Streptococcus zoopidemicus atau Bacillus subtilis. Lalu dari tumbuhan bisa diekstraksi dari akar atau aloe vera. Berikut mekanisme ekstraksi dari hyaluronic acid. Yang pertama bisa dicuci dan digiling. Bahan dari jengger ayam dicuci bersih, dipotong kecil dan digerus dihomogenisasi untuk memperbesar permukaan. Lalu dengan larutan 2% ini, dengan proses seperti ini bisa difiltrasi dan didinginkan. Dilanjutkan dengan pengaturan pH menjadi 4 hingga 4,5 menggunakan asam sitrat dan disimpan hingga hyaluronic acid mengendap. Lanjut ke proses penjernihan dan neutralisasi. Larutan dicampur air, diatur pH netral, lalu dipanaskan dan disaring. Selanjutnya adalah pemurnian dengan ultrafiltrasi dengan ultrasonik dan pencucian hingga terbentuk putih hyaluronic acid murni. Metode ini menghasilkan hyaluronic acid berat molekul tinggi yang sangat cocok untuk kosmetik dan medis. Nah, itu mekanisme yang singkat ya. Lalu batas penggunaannya aman hingga 2% encer jika molekul ukuran besar tidak dapat menembus epidermis. Salicylic acid atau BHA fungsinya untuk eksfoliasi pori, antiinflamasi, dan bantu jerawat. Asal alaminya bisa diperoleh dari kulit pohon willow atau Salix nigra dan pohon aspen. Bisa juga diekstraksi dari buah beri dan sayuran walau dalam jumlah kecil. Mekanisme simpelnya bisa diawali dari penggilingan kulit pohon willow, dikeringkan dan digerus jadi bubuk. Lalu dilanjutkan dengan ekstraksi dengan pelarut yang beragam. Bisa dari metanol 100%, metanol dengan air, atau air saja 100%. Lanjut ke filtrasi dan penguapan. Filtrat diuapkan menggunakan rotary evaporator untuk mendapatkan ekstrak yang kental. Dilanjutkan dengan fraksionasi dalam kolom C18 untuk memisahkan salisin dan turunannya atau salicylic acid. Nah, yang terakhir bisa dilanjutkan dengan konversi ke salicylic acid. Salisin dihidrolisis bisa menggunakan asam atau basa kuat lalu dikristalkan. Ekstrak ini mengandung senyawa aktif alami seperti salisin, flavonoid, dan tanin. Bermanfaat sebagai antiinflamasi ringan dan eksfoliasi. Batas aman untuk penggunaannya bisa dari 0,5 hingga 2% untuk daily cleanser dan bisa digunakan lebih dari 2%, tapi perlu kehati-hatian karena bisa iritasi. Lalu ada ceramide yang berfungsi sebagai memperbaiki skin barrier dan mencegah kehilangan kelembapan. Asal alaminya bisa diperoleh dari tumbuhan khususnya gandum dan kedelai. Kalau dari hewan, bisa diambil dari cerebral jaringan ternak. Dari mikroorganisme bisa diambil dari mikroalga atau mikroba laut. Ekstraksi simpelnya seperti ini. Jadi diawali dengan pelarutan lipid yang menggunakan pelarut apolar misalnya heksana
untuk mengekstrak lemak dari gandum, kedelai, atau mikroalga. Dilanjutkan dengan fraksionasi lipid, pemisahan melalui kromatografi kolom atau ekstraksi cair padat untuk mendapatkan lipid spesifik, lalu dimurnikan dengan ultrafiltrasi dan desalinasi, lalu dikeringkan. Terakhir bisa tahap formulasi. Ceramide dikemas ulang sebagai emulsifier atau nanoliposom untuk skincare. Batas aman penggunaannya yakni 0,1 hingga 3% serta aman untuk semua jenis kulit. Selanjutnya ada Centella asiatica yang berfungsi untuk menyembuhkan luka dan antiinflamasi. Asalnya bisa diperoleh dari daun atau batang Centella asiatica atau daun pegagan. Zat ini bisa diekstraksi yang diawali dengan pencucian dan pengeringan, yakni daun dan batang dikeringkan, digerus menjadi bubuk, lalu diekstraksi dengan pelarut, bisa menggunakan air atau etanol. Lalu dilanjutkan dengan filtrasi dan pengeringan melalui sentrifugasi atau rotary evaporator. Terakhir bisa dicek dengan kromatografi untuk memisahkan zat aktif seperti asiatic acid dan medicasic acid. Hasilnya adalah ekstrak aktif yang bersifat anti-inflamasi dan penyembuhan luka. Batas aman penggunaannya yakni 0,001 hingga 1,5% triterpen dalam produk topikal. Ini nih yang biasanya ada di sunscreen, yaitu zinc oxide. Fungsinya sebagai UV fisik atau antiinflamasi mild. Bahan ini bisa diperoleh dari mineral seng yang dianggap murni, yang bukan merupakan tumbuhan atau hewan. Produksinya diawali dengan penambangan, yakni biji seng ditambang lalu dioksidasi dan proses penggilingan, sel dilebur dan dibakar lalu digiling menjadi partikel mikro atau nano. Terakhir yaitu tahap stabilisasi dengan partikel dikloridisasi atau diformulasi agar tetap tersebar stabil dalam lotion atau krim. Lalu zinc oxide digunakan sebagai filter UV aman dan non-irritan. Biasanya ada di sunscreen fisik. Batas aman hingga 25% serta umum di sunscreen mineral 5 hingga 20%. Selanjutnya ada peptide yang berfungsi sebagai rangsang kolagen atau anti-aging. Asal alaminya bisa diperoleh dari hidrolisat protein tumbuhan berupa kacang, polong, atau kedelai. Lalu hidrolisat protein hewani diperoleh dari kolagen ikan dan sapi. Bisa juga disintesis versi biomimetik. Secara sederhana, ekstraksi peptide bisa diawali dari ekstraksi protein, misalnya kedelai atau kolagen ikan. Dilanjutkan dengan hidrolisis enzimatik menggunakan protease untuk memecah protein jadi peptida. Dimurnikan dengan ultrafiltrasi dan filtrasi memisahkan peptida kecil. Terakhir yaitu sintesis biomimetik, yaitu mini peptida dirancang di lab untuk merangsang kolagen. Batas aman penggunaan yaitu 1 hingga 5% tergantung shine atau tujuan terapi. Ini nih yang baru-baru banget yaitu licorice extract. Fungsinya untuk mencerahkan antiinflamasi dan antioksidan. Lalu bahan ini bisa diperoleh dari akar licorice. Ekstraksinya secara sederhana diawali dengan penggilingan dan penjemuran agar dikeringkan dan dibubuk. Lalu ekstraksi dengan air atau etanol, rendam pada suhu ruangan atau dipanaskan. Dilanjutkan dengan penyaringan dan penguapan dengan rotary evaporator. Terakhir bisa dimurnikan dengan kolom kromatografi isolasi komponen glyperidin atau liquidin. Ekstrak ini efektif untuk mencerahkan dan menenangkan kulit. Batas aman penggunaan yakni di skala 0,5 hingga 2% tergantung konsentrasi aktif. Oke, yang terakhir ada panthenol atau vitamin B5. Fungsinya untuk melembabkan dan mempercepat penyembuhan. Asal alaminya bisa diperoleh dari tumbuhan
tumbuhan yakni Ganoderma atau Marley. Kalau dari mikroba bisa dari fermentasi bakteri, dari hewan bisa kadang turun-temurun dari hormon hewan. Lalu ekstraksi secara sederhana bisa aku jelasin dari fermentasi mikroba, misalkan Saccharomyces cerevisiae menghasilkan D-pantothenic acid. Lalu dilanjutkan dengan hemisintesis dari asam pantothenat dikonversi jadi pantenol. Diakhiri dengan pemurnian yaitu filtering, kristalisasi, dan pengeringan. Formulasi akhir dipakai pada serum atau lotion untuk memulihkan kulit. Batas aman penggunaan yaitu 0,1 hingga 5% aman dan cocok untuk kulit sensitif. Jadi bestie, skincare yang sering kamu pakai ternyata punya asal-usul alami yang unik loh. Dari bakteri fermentasi sampai akar tanaman dan jaringan hewan. Penting juga tahu batas aman tiap bahan, supaya kulit tetap sehat dan glowing. Like, share, dan subscribe juga untuk edukasi skincare selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.